Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan sebuah aplikasi yang saya buat, di mana ketika kita mengisi data ke form dan diklik submit, maka data tersebut akan tampil ke web dan akan masuk ke dalam database. Contohnya seperti ini. Praktik form HTML. Saya di sini akan mendemonstrasikan secara singkat terlebih dahulu. Pertama akan saya pertama inputkan dulu terlebih dahulu datanya, contohnya saat NIM-nya 70134, nama Ridwan Karim, jurusan teknik mesin, kelas 2C. Nah, ketika diklik tombol submit, maka dia akan pindah halaman ke web yang menampilkan data tersebut. Data tersebut juga akan masuk ke localhost, ke database-nya. Dia akan masuk ke sini. Nah, data yang saya inputkan tadi, dia masuknya ke dalam database dari Bites, tabel mahasiswa. Ini nih. Nah, kenapa bisa begitu dan bagaimana caranya? Yaitu pertama, kita buka dulu VS Code dan masuk ke file con atau koneksi PHP. Nah, file koneksi ini gunanya yaitu untuk menghubungkan ke database kita. Ini dia namanya dbTest. Ketika berhasil connect, maka dia akan muncul pesan database berhasil connect. Demonstrasinya seperti ini. Localhost, koneksi, bukan koneksi. Nah, jika berhasil terhubung, maka dia akan tampil pesan seperti ini. Lalu tentang pengisian formnya yaitu di file home HTML. Di sini saya menggunakan form standar dengan tag form, kemudian diisi per label, dan juga button untuk tombol untuk submit-nya. Form action ini digunakan untuk menghubungkan dengan file send data. Sedangkan file send data adalah file yang digunakan untuk mengirim data yang kita masukkan tadi di home HTML ke database. Tapi sebelum itu kita tertampil dulu atau ditampilkan terlebih dahulu di file data PHP. Di send data ini terdapat sintak SQL yaitu insert into, masukkan ke tabel mahasiswa, dan di nama jurusan dan valuesnya yang kita masukkan tadi. Nah, di sini saya juga menggunakan function dari JavaScript supaya ketika berhasil connect dia akan menampilkan pop-up atau pemberitahuan jendela kecil yang menampilkan jika berhasil dia akan berhasil input data, ya jika gagal dia akan gagal input data. Nah, Windows Location Ref ini untuk mengarahkan setelah berhasil dia akan pindah halaman ke detail PHP. Demonstrasinya seperti itu. Kita masuk dulu ke home HTML. Nah, kita inputkan lagi contoh yang lain. 1220301. Nama saya, jurusan
teknik jurusan sistem informasi kelas 2J. Nah, ketika diklik tombol submit, dia akan mengarah ke oh oh ini nggak bisa sama. Soalnya sudah ada tadi. Sudah ada NIM ini tadi database. Ubah aja jadi 00. Nah, ketika diklik dia akan muncul pop-up yang seperti saya katakan tadi, ini adalah function dari JavaScript. Nah, data tadi akan masuk ke sini. Mana tadi? Sistem informasi. Sebentar, saya ulang dulu. 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nama saya. Oh ya ini. 70, sistem informasi. Oke, lanjut ke file detailnya. Nah, di dalam file detail ini terdapat SQL, sintak SQL yaitu select from untuk memilih dari tabel mahasiswa tadi. Sehingga ketika data yang masuk ke database, dia akan masuk juga ke webnya. Nah, ini dia. Lanjut ke file total edit dan delete. Nah, file edit ini digunakan untuk mengupdate isi dari data yang telah kita masukkan. Di sini terdapat sintaks SQL-nya yaitu mengambil data dari tabel mahasiswa dengan nilainya yaitu NIM. Nah, formasi ini untuk link dia harus diisi dengan file update PHP agar mengarah ke form update. Lab input class dengan ini dia akan menampilkan data yang sudah ada yang berasal dari data PHP akan masuk lagi ke sini sehingga kita hanya dapat mengedit dari nama jurusan kelas. Ini tidak bisa diedit karena dia hanya read only, hanya bisa dibaca. Juga dia termasuk sebuah primary key. Demonstrasinya tadi seperti tadi. Ya. Lanjut ke file edit. Bentar. Nah, dia lanjut ke file update. Setelah edit dia akan masuk ke update. Di sini terdapat kodikan PHP dengan sintak SQL-nya update mahasiswa, update dari tabel mahasiswa, nama jurusan kelas dengan NIM sebagai primary key nilainya. Nah, dia juga menggunakan function dari JavaScript. Ketika berhasil update, maka akan pindah halaman ke file detail PHP tadi. Demonstrasinya seperti ini. Edit teknik mesin kita edit. Nah, ini yang saya bilang tadi dia tidak bisa diedit karena dia adalah primary key dan juga hanya mengandung read only atau hanya bisa tidak bisa diedit, hanya bisa dibaca. Kita ubah jurusannya menjadi teknik ayaman, ayam. Nah, pas diklik tombol update, dia akan muncul jendela kecil dari JavaScript. Nah, dia tandanya dia berhasil update ini dia. Oke, lanjut ke file delete untuk menghapus data yang sudah ada. File delete di sini cukup simpel karena dia hanya menggunakan sintaks SQL dalam kodian PHP yaitu delete from hapus dari tabel mahasiswa dengan nilainya yaitu NIM. Dia juga menggunakan JavaScript seperti tadi agar ketika berhasil dihapus dia akan pindah lagi ke detail PHP.
Demonstrasinya seperti ini. Kita akan hapus yang bawah, delete. Apakah Anda yakin mengurus data ini? Oke, berhasil. Dia juga data yang berada di database juga akan terhapus. Tadi yang ini ya, yang paling bawah. Oh ya, coba kita akan menghapus yang saya yang NIM 7012345 nanti. Ini kita akan mencoba delete, berhasil, maka dia juga akan hilang. Sedangkan jika kita ingin mengedit, dia juga akan tampil. Buat sistem makanan. Jurusan. Kita update. Nah, di sini dia akan berubah. Uh, di sini dia database juga akan berubah. Kemudian lanjut untuk ya penjelasan tentang client server. Client server itu bahasa sederhananya ya, klien itu pengguna atau orang yang menggunakan layanan, sedangkan server adalah yang menyediakan layanan. Contohnya kalau saya menggunakan web ini, maka saya disebut kliennya, sedangkan yang membuat web ini adalah servernya. Oh, untuk infras untuk struktur CSS-nya saya menggunakan Bootstrap. Nah, ini saya menggunakan Bootstrap agar tampilannya menjadi lebih terdesain, juga tertata rapi. Hanya perlu menambahkan link. Ya, terdapat dua cara. Pertama, kita bisa menambahkan link ini ya, link Bootstrap-nya. Atau dengan mendownload Bootstrap, lalu kita mengarahkan saja menjadi bukan HTTP ya, hanya Bootstrap link href, Bootstrap 530, terus garis miring CSS, garing, Bootstrap min CSS. Biasanya paling umum digunakan adalah ini, min CSS. Begitu pula dengan JavaScript nih. Oke. Apalagi? Oh ya, contoh penggunaan dari Bootstrap. Kita akan menghilangkan ini eh, tombolnya agar hanya terdapat kalimatnya saja atau katanya saja. Karena ini dia class-nya kita hapus, simpan, maka ketika di reload dia hanya akan menempelkan link saja. Sedangkan Bootstrap yang kita pakai ketika kita menggunakan class atau codingan yang benar, maka dia akan menampilkan sesuai dengan apa yang dari Bootstrap-nya. Contohnya yaitu tadi seperti tadi, kita menggunakan class dengan button primary, dia akan berwarna menjadi biru. Masih banyak lagi tentang Bootstrap. Bootstrap itu adalah CSS yang dipaketkan. Lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut apa lagi? Eh, CS sudah, dimulai sudah. Oke, saya akan kembali mendemonstrasikan singkat seperti tadi. Pertama kita akan masuk ke home HTML. Saya akan menginputkan lagi contohnya 1 10 dengan nama
dia jurusan apa, kelas di mana. Submit, berhasil. Di sini dia juga muncul. Dim, oh dari dim. Di sini juga dia muncul. Ah, ini. Nah, ketika diedit, dia akan muncul. Oh, kenapa tidak bisa muncul? Karena panjang struktur dari kelas di PHP-nya hanya menggunakan tiga, tiga panjangnya hanya tiga, sehingga kalau melebihi tiga dia tidak akan bisa dihapus juga. Ketika dihapus dia juga akan hilang. Sudah hilang. Eh, apa lagi ya? Hmm, oh, mungkin itu saja. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan tulis di bawah. Sekian demonstrasi dan presentasi mengenai aplikasi web yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.